terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara Mutiara Iman, acara kesayangan kita bersama di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul Muhammad Rasulullah Sang Fenomenal dan Spektakuler. Tema atau judul ini saya angkat karena bulan ini bertepatan 16 September 2024 adalah hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW
bertepatan 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun gajah. Yang sebagian umat Islam merayakan sebagai hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Memperingati hari lahirnya Rasulullah atau Maulid itu bukan bid'ah. Justru memperingati Maulid Rasulullah itu mengenang kembali sejarah Nabi, akhlak Nabi, kepribadian Nabi, dan berbagai fenomenal yang dibuktikan oleh Rasulullah sebagai sosok manusia biasa yang tidak pernah kuliah, tidak pernah mengikuti diklat atau pendidikan latihan militer, tapi hebat dalam memimpin sebagai panglima perang. Di dalam peringatan Maulid, apa yang kurang? Ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada tausiah atau ceramah dari para ustadz, para dai, para mubalik, para kiai. Apa yang kurang? Kalau dalilnya, cara berpikirnya bahwa tidak ada di zaman Nabi, itu sangat sempit. Cara berpikir seperti itu. Jadi kita melihat persoalan itu dengan cara berpikir berbagai arah. Yang disebut dengan berpikir divergen. Jadi kita melihat sisi atas bawah, melihat sisi kiri kanan, melihat depan dan belakang. Semua lini dilihat, itu cara berpikir divergen. Kalau alasannya tidak ada di zaman Rasulullah, tak usah naik pesawat pergi naik haji. Tidak ada, Rasulullah tidak ada. Di zaman Rasulullah tidak ada pesawat. Kalau alasannya tidak ada di zaman Rasulullah, tidak usah pakai mic ketika berceramah. Tak usah naik mobil karena mobil tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi silakan memperingati Maulid, dan yang tidak memperingati jangan saling menyalahkan di antara kita sebagai umat Islam. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. jika Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di mana letak? Apa buktinya? Bukti sejarah, bukti kepribadian, bukti akhlak bahwa Rasulullah itu sang fenomenal dan spektakuler. Yang pertama,
Rasulullah itu ahli jururundin. Ahli dalam musyawarah. Mempertemukan orang yang berselisih, lalu musyawarah mufakat, menyelesaikan persoalan. Cepat dan tepat. Padahal Rasulullah tidak pernah kuliah di jurusan manajemen. Rasulullah tidak pernah kuliah tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang tidak merugikan semua pihak. Apa buktinya? Suatu ketika Ka'bah dipugar. Ka'bah dipugar di Makkah Al-Mukarramah. Setelah selesai dipugar, renovasi, tibalah saatnya batu Hajar Aswad dipasang kembali di sudut Ka'bah. Terjadi perselisihan. 4 suku yang berselisih di waktu itu, masing-masing ingin sukunya yang memasang batu Hajar Aswad. Sampai 3 hari tidak ada keputusan. Berselisih terus 4 suku. Katakanlah kalau di Sulawesi Selatan suku Tator, Bugis, Makassar, dan Mandar. Oh, Mandar sekarang tidak masuk dari Selatan. Tidak ada perselisihan. Akhirnya dia memutuskan, kita tunggu besok pagi. Siapa yang orang pertama kali muncul di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah, itulah yang pasang batu Hajar Aswad. Besoknya yang pertama kali muncul Rasulullah. Sebagai sang fenomenal jururunding, Rasulullah hanya meminta, ini sorban saya. Sorban saya terdiri dari 4 sudut. Anda juga terdiri dari 4 suku. Masing-masing suku pegang sudut sorban saya. Masing-masing suku pegang sudut 4 sudut itu. Lalu batu Hajar Aswad, ini batu dari surga, simpan di tengah-tengah sorban saya. Lalu sama-sama kita angkat. 1, 2, 3 sama-sama angkat. Sama-sama kita tempel kembali itu batu di sudut Ka'bah. Selesai persoalan, jururunding Pak. Padahal beliau tidak pernah kuliah di fakultas manajemen atau teori-teori tentang manajemen. Hebat. Ini disebut sang fenomenal. Cepat dan tepat menyelesaikan persoalan tanpa ada suku yang dirugikan. Ketika peristiwa mau ditempel kembali Hajar Aswad di sudut Ka'bah, pasca renovasi Ka'bah pada saat itu. Apalagi bukti lainnya, beliau sang fenomenal. Beliau ahli strategi perang. Padahal tidak pernah ikut diklat, pendidikan dan latihan militer di Capa Bandung kalau tidak salah. Kalau polisi di Magelang. Tidak pernah. Tapi hebat dalam memimpin perang. Beberapa perang dimenangkan oleh Rasulullah bersama sahabat berdasarkan bukti sejarah. Perang Handak, perang Tabuk. Hanya 1 perang itu yang Rasulullah salah karena sahabat dan anggotanya waktu itu meninggalkan bukit, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Ahli strategi perang. Sang fenomenal dalam strategi perang, panglima perang yang hebat. Apalagi bukti sang fenomenal? Rasulullah. Rasulullah hebat dalam memimpin. Salah satu tokoh dari luar negeri membuat perankingan 100 tokoh dunia yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan dunia. Yang membuat perankingan ini bukan orang Islam atau non-Muslim. Hasilnya menempatkan Rasulullah di ranking pertama dari 100 tokoh dunia yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan dunia. Ini hebatnya, objektif itu orang non-Muslim itu membuat perankingan. Rasulullah menempati ranking pertama di antara 100 tokoh dunia. Berarti Rasulullah hebat sebagai tokoh atau pemimpin. Atau leader, manajer. Padahal tidak pernah kuliah di jurusan manajemen yang mempelajari tentang leadership atau kepemimpinan. Hebat. Itu yang disebut sang fenomenal. Apalagi bukti sejarah tentang sang fenomenal Rasulullah. Dari segi akhlak. Rasulullah memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah akhlaknya luar biasa? Karena semua isi Al-Quran diamalkan oleh Rasulullah.
Makanya Rasulullah mendapat predikat Al-Quran berjalan. Coba, mana di antara umatnya yang bisa mengikuti Rasulullah yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Suatu ketika Rasulullah dicaci maki oleh orang buta di pasar. Rasulullah tidak marah, tidak emosional, tidak temperamental. Padahal Rasulullah tidak pernah belajar di fakultas psikologi tentang bagaimana pengendalian diri, mengontrol emosi. Tapi hebat. Bukti sejarah juga yang menunjukkan Rasulullah setiap lewat di depan rumah orang tua Yahudi, beliau dilidahi. Marahkah Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Hebatnya, dia memiliki kecerdasan emosional yang sangat luar biasa. Emotional question. Luar biasa. Malahan Rasulullah besoknya lagi masih mau diludahi, tapi tidak ada lagi nenek itu meludahi. Lalu bertanya, kemana nenek itu? Dapatlah kabar Rasulullah, nenek itu sedang sakit Rasulullah. Rasulullah orang pertama yang membesuk nenek itu. Di tempat nenek itu sedang sakit. Kaget nenek itu. Kamu Muhammad yang datang, belum ada keluarga saya. Belum ada teman saya yang membesuk saya. Luar biasa kamu Muhammad. Tiap hari saya ludahi. Justru orang pertama yang membesuk saya. Detik ini juga ya Rasulullah, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam bukan karena pendekatan kekerasan. Bukan pendekatan sogok menyogok atau menyogok. Tapi pendekatan akhlak. Hebatnya akhlak Rasulullah sangat fenomenal. Suatu ketika lagi bukti sejarah hebatnya akhlak Rasulullah. Suku Badui kencing di masjid. Sehingga para sahabat sudah mengangkat pedang untuk menebas itu suku Badui. Karena kurang ajar, kencing di masjid. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia kencing. Sehingga dia puas. Lalu suku Badui yang kencing itu dapat petunjuk, akhirnya mengikuti juga Rasul. Pendekatan akhlak. Implikasi dari kehebatan akhlak Rasulullah ini adalah bahwa kalau kita jadi pemimpin, pendekatan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan. Kita lanjutkan, para pemirsa, kita lanjutkan kajian tentang Rasulullah sangat fenomenal setelah yang satu ini. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang Rasulullah SAW fenomenal. Pendekatan akhlak sehingga Rasulullah itu berhasil dalam memimpin. Apalagi bukti sejarah sang fenomenal Rasulullah. Rasulullah memiliki mental baja dalam mengarungi hidup yang penuh dengan cobaan. Bukan mental cengeng yang sebagian ditunjukkan oleh umatnya dewasa ini. Apa yang disebut mental baja? Kita melihat sejarah. Rasulullah berstatus yatim, meninggal bapaknya dalam usia 6 bulan. 6 bulan, belum cukup 1 tahun. Lalu menyusul berstatus sebagai piatu, meninggal lagi ibunya dalam usia 6 tahun. Pada saat ibunya menemani Rasulullah menyiarahi kuburan bapaknya di desa Afwa, kota Yasrib yang sekarang menjadi Madinah. Pulang habis secara kubur, jatuh sakit lalu meninggal. Aminah. Usia 6 tahun. Lalu dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib dan pamannya Abu Talib. Usia 8 tahun, 2 tahun kemudian meninggal lagi kakek. Sehingga dipelihara oleh paman. Usia 8 tahun Rasulullah sudah mengembala kambing. Begitu perjuangan hidupnya, luar biasa. Usia 9 tahun Rasulullah sudah mulai menjadi bisnismen. Pebisnis ulung dan hebat, cerdas. Apa buktinya? Dalam usia 9 tahun, 9 tahun itu berarti menurut kalender X, usia kalender, masih duduk di SD kelas 3 atau kelas 4. Sudah bisa berdagang lintas negara sampai ke Syria dan negeri Sam. Coba ada anak SD usia kelas 3 SD 9 tahun yang bisa berdagang sudah lintas negara, sekarang tidak ada. Sang fenomenal dalam berbisnis, padahal beliau tidak pernah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, apalagi kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau Harvard University, Universitas Harvard di Amerika Serikat sebagai universitas terbaik dunia sampai detik ini. Hebat, usia 1 tahun sudah bisa berdagang sampai negeri Syria dan negeri Sam. Akhirnya Siti Hadijah jatuh cinta kepada Rasulullah karena kehebatannya dalam berdagang, memiliki manajemen bisnis yang bagus, di samping juga jujur dalam berdagang. Akhirnya jatuh cinta Siti Hadijah. Luar biasa. Sosok pemimpin yang harus diteladani. Apalagi mental Rasulullah yang hebat. Rasulullah sejak masa hidupnya tidak pernah merasakan kasur. Dan rumah Rasulullah sangat sederhana. 3S, RSS, rumah sangat sempit. Tapi Rasulullah masih bisa berkata-kata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Umatnya sekarang rumahnya berlantai 7. Berkelas hotel bintang 5. Tapi tidak pernah akur antara suami istri. Tidak pernah tenang suasana rumah tangga. Anak yang satu dengan anak lainnya tidak akur. Ini gejala apa? Sehingga baiti nar, rumahku adalah neraka. Nah, apa kunci hidup beliau di rumah sangat sempit? Bisa berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rasulullah itu selalu berkehendak sesuai dengan kemampuannya. Selalu bersyukur dan merasa cukup. Kenapa di era milenial, di akhir zaman, di era digital di sana ini banyak sekali orang tiba-tiba dapat serangan jantung, mati mendadak pecah pembuluh darah dan sebagainya dan sebagainya. Secara psikologis penyebabnya adalah
melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Jadi kita harus bekerja, belajar sesuai dengan kemampuan. Menganggarkan sesuatu sedangkan kondisi keuangan yang ada. Tidak boleh memaksakan. Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan memaksakan dan terpaksa, hasilnya tidak bagus. Sebagai kesimpulan, Rasulullah hidupnya tenang karena selalu merasa qanaah, merasa cukup. Yang kedua, selalu merasa syukur apa yang ada. Yang ketiga, Rasulullah selalu melihat ke atas dalam urusan akhirat dan selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia. Sebagai implikasi dari tausiah saya dalam kaitannya dengan bulan Maulid, memperingati hari Maulid, hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, ialah mari kita teladani akhlak atau kepribadian Rasulullah dalam kehidupan kita sehari. Baik sebagai individu, sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin negara, bangsa dan negara, sebagai pemimpin tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai RT/RW. Sehingga kita bisa mencapai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya dengan kepemimpinan Rasulullah, Indonesia bisa mencapai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makmur yang berkeadilan dalam kemakmuran. Sebagai kesimpulan, tausiah saya pada kesempatan ini yaitu bahwa Rasulullah adalah sosok pemimpin yang fenomenal berdasarkan bukti sejarah. Fenomenal dari segi ahli strategi perang, fenomenal sebagai panglima perang, fenomenal sebagai pemimpin rumah tangga yang romantis, fenomenal sebagai tokoh dunia ranking pertama berdasarkan rankingan yang dilakukan oleh tokoh dunia non-muslim. Fenomenal dari segi akhlak, karena semua ajaran Quran diamalkan oleh Rasulullah. Fenomenal dalam hal kepribadian, kecerdasan, baik kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Kenapa? Bagaimana contohnya kecerdasan spiritual? Rasulullah hubungannya dengan Allah sangat baik. Sampai bengkak kakinya kalau dia tahajud di malam hari. Pada Rasulullah, sosok manusia yang tidak memiliki dosa. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan tausiah saya bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan makna yang dalam rangka kita kembali meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.